Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Di video kita kali ini kita akan membahas seputar NIK dan juga NPWP, tapi ini dari sisi hoax ataukah fakta. Jadi di sini nanti akan ada beberapa pernyataan atau pertanyaan seputar NIK dan juga NPWP. Nah, nanti kita akan menjelaskan kira-kira apakah pernyataan tersebut ataukah pernyataan ataukah pertanyaan tersebut, apakah itu hoax ataukah fakta. Oke, nah kita akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu, apakah ini hoax ataukah fakta. Oke, yang pertama adalah, apakah ketika kita sudah punya NIK dan juga tapi tidak punya NPWP gitu ya, kita sudah punya NIK tapi tidak punya NPWP, apakah kita nanti akan membayar pajak? Apakah kita nanti harus membayar pajak? Khususnya untuk penghasilan kita ya, gitu. Nah, jawabannya adalah, itu adalah hoax, gitu. Nah, kita balik lagi ya ke aturan pajak secara umum bahwa ketika kita menjadi wajib pajak itu adalah pertemuan dari dua unsur. Unsur subjektif dan juga unsur objektif. Subjektifnya adalah kita sebagai warga negara Indonesia yang sudah usia dewasa, yang tinggal di Indonesia, baik itu WNI maupun WNA, maka itu sebagai itu sebagai subjek pajak. Baru unsur satu saja, baru unsur subjeknya saja. Sementara untuk bisa menjadi wajib pajak, untuk bisa membayar pajak gitu ya, ada unsur tambahannya, yakni unsur kita punya objeknya, kita punya penghasilan. Itu pun juga, kalau di video sebelumnya kan sudah dibahas ya, itu pun juga untuk penghasilan sendiri ada 3 jenis. Yang pertama adalah penghasilan yang dikenakan pajak, gitu, atau objek pajak. Kemudian penghasilan yang dikenakan pajak secara final, dan juga yang terakhir adalah penghasilan yang bukan termasuk objek pajak. Gitu. Jadi ada beberapa jenis penghasilan yang itu dikenakan pajak secara final, dan juga tidak dikenakan pajak. Nah, kemudian di samping itu kita breakdown lagi dari penghasilan yang dikenakan pajak tadi, ada juga ya batasan-batasan tertentunya. Contohlah seorang karyawan apabila penghasilan sebulannya atau penghasilan brutonya itu kurang dari 4,5 juta atau di bawah PTKP, maka dia tidak wajib memiliki NPWP. Artinya dia tidak perlu membayar pajak gitu. Jadi walaupun dia sudah punya NIK, tapi dia tidak punya NPWP, ya nggak masalah. Toh juga dia tidak akan dipotong pajak ketika penghasilannya tadi ya di bawah PTKP. Begitu juga misalkan seorang pribadi punya usaha UMKM yang saat ini dengan adanya Undang-Undang HPP kemarin, batasan UMKM untuk tidak dikenakan pajak itu adalah sebesar 500 juta. Artinya ketika Anda punya usaha, omset Anda di bawah 500 juta, maka Anda tidak perlu membayar pajak atas usaha tersebut gitu, karena itu bagian dari insentif yang untuk UMKM gitu. Jadi pertanyaan pertama tadi adalah hoax ya, karena walaupun kita sudah punya NIK, kemudian kita tidak punya NPWP, ya nggak masalah juga gitu. Itu tidak akan dikejar-kejar untuk membayar pajak, kecuali Anda punya penghasilan, usia Anda sudah dewasa, Anda seorang WNI yang bekerja di sini dengan penghasilan tertentu, nah bisa jadi itu nanti akan dikenakan pajak gitu. Jadi kita balik lagi ke aturan umum di Undang-Undang Perpajakan. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apakah seorang suami istri, kemudian suaminya bekerja, punya NPWP, punya NIK, sementara istrinya juga bekerja, punya NPWP juga gitu, dan tapi kemudian itu sudah dihapus gitu. Jadi awalnya mereka bekerja dua-duanya, suami istri ini, dan dua-duanya punya NPWP. Kemudian setelah itu NPWP istrinya dihapuskan karena sudah ikut ke suami gitu. Nah, apakah dengan kebijakan yang sekarang, dengan kebijakan NIK itu sama dengan NPWP, apakah otomatis nanti yang istri ini itu otomatis akan istilahnya NPWP-nya aktif kembali, seperti itu. Jadi pertanyaan tadi ya, apakah seorang istri yang NPWP-nya itu sudah terhapus, tapi kemudian
dengan adanya aturan NIK sama dengan NPWP, apakah otomatis NPWP yang terhapus tadi atau dinonaktifkan tadi itu otomatis aktif kembali, seperti itu. Oke, jawabannya adalah, balik lagi, itu adalah hoax ya, gitu. Jadi ketika NPWP istri, kan itu bisa dihapuskan ya, karena salah satu syarat untuk penghapusan NPWP adalah, salah satunya adalah istri yang bekerja, punya NPWP sebelumnya, tapi kemudian NPWP-nya itu gabung ke suaminya. Karena secara aturan, satu keluarga itu untuk satu NPWP, gitu. Artinya, NPWP istrinya tadi dihapus, kemudian NPWP tadi sudah bergabung dengan suaminya. Nah, ketika misalkan nanti ya, katakanlah istrinya bekerja nih, kemudian atas penghasilan pajak yang diperolehnya dipotong pajak misalkan. Nah, apakah bisa menggunakan NIK istri ini? Gitu. Nah, jawaban saya adalah tadi ya, berhubung NPWP-nya sudah dihapus, maka ya sudah, sebaiknya silakan gunakan NIK suami atau NPWP suami, gitu. Karena toh juga penghasilannya itu digabung ya, kecuali misalkan penghasilannya itu dipisah, atau misalkan ada perjanjian pisah harta, ataukah misalkan hidup berpisah gitu, atau sudah suami istri sudah pisah gitu ya, kan. Maka ya silakan gunakan NPWP masing-masing atau NIK masing-masing. Tapi sepanjang suami istri ini penghasilannya bergabung atau disatukan, ya sudah cukup menggunakan NIK atau NPWP suami. Jadi NIK istri itu tidak perlu digunakan gitu. Cukup nanti misalkan si suaminya di NPWP suaminya itu cukup nanti diupdate saja di daftar keluarganya. Jadi kan saat ini kan sekarang nggak ada program validasi ya, validasi antara NIK dengan NPWP. Artinya silakan saja untuk NPWP suaminya itu silakan divalidasi apabila sudah valid. Nah, silakan tambahkan anggota keluarganya, kemudian clue-nya berapa, email, nomor telepon, segala macamnya silakan diupdate agar nanti sinkron dengan data yang ada di Dukcapil maupun di DJP. Gitu. Oke. Itu dua. Nah, terakhir terkait dengan terkait masih seputar dengan NIK dan NPWP ya. Nah, pertanyaan terakhir adalah ketika misalkan kita sudah punya NIK gitu ya, sudah punya NIK, kemudian ternyata belum valid NPWP-nya, belum valid, apakah itu termasuk ke dalam dianggap tidak punya NPWP? Gitu ya, kan kalau aturannya kalau di PPh pasal 21 ataupun pasal 22 atau pasal 23, ketika dia tidak punya NPWP maka dipotongnya jadi lebih tinggi tarifnya gitu ya. Contoh, seorang karyawan dia tidak punya NPWP dan kemudian seharusnya dia dipotong PPh pasal 21, maka ketika dia tidak punya NPWP maka dipotongnya jadi 20% lebih tinggi. Kemudian kalau misalkan pasal 22 atau 23, ketika dia tidak punya NPWP, maka tarifnya jadi 100% lebih tinggi. Katakanlah dari yang awalnya 2% menjadi 4%. Nah, apakah dengan aturan yang sekarang, NIK sama dengan NPWP, apakah aturan itu otomatis terhapus? Gitu. Jawabannya adalah, ini tidak terhapus ya. Ini artinya faktanya ya. Faktanya adalah, ketika NIK sama dengan NPWP, ya otomatis tidak menggugurkan aturan itu, sementara tidak menggugurkan aturan itu. Kenapa? Karena yang menjadi basisnya, yang menjadi nanti patokannya adalah ketika NIK ini belum tervalidasi dengan NPWP, maka ya sudah dianggap NIK ini tidak sama dengan NPWP gitu. Artinya aturan yang tidak punya NPWP kemudian dipotong tarif lebih tinggi itu masih berlaku ketika NPWP-nya itu belum tervalidasi dengan NIK tadi gitu. Tapi ketika sudah tervalidasi, sudah sinkron, ya sudah berarti dianggap NIK ini punya NPWP seperti itu. Tapi kan kemudian kalau tidak tervalidasi atau belum sinkron kan dianggapnya nomor NPWP ini itu tidak sama dengan nomor NIK yang ada di sini. Jadi tidak sinkron. Jadi dianggapnya itu bukan orang tersebut atau beda orang ya gitu. Maka dianggapnya sudah itu dianggap sebagai tadi faktanya adalah ketika NIK tadi belum tervalidasi, maka ya sudah, kita sebagai pemotong gitu ya, tetap harus memotongnya, berarti tadi kalau 21 berarti 20% lebih tinggi, sementara kalau pasal 22 atau 23,
tarifnya menjadi 100% lebih tinggi. Oke, demikian itu tadi ya 3 pertanyaan seputar NIK dan juga NPWP. Itu tadi apakah hoax ataukah sebuah fakta. Nah, apabila misalkan ada pertanyaan lain misalkan atau seputar seputar mitos-mitos lain seputar pajak, apakah terkait NPWP, faktur, PPh, PPN, silakan aja tinggalkan di kolom komentar. Nanti kita akan mencoba membahasnya apakah itu hoax ataukah sebuah fakta. Karena bisa saja ya saat ini banyak beredar meme ataupun pernyataan-pernyataan yang sebenarnya itu salah gitu ya. Sebenarnya itu salah, sebenarnya juga faktanya tidak seperti ini, tapi mungkin ada kecemasan di masyarakat atau mungkin karena ketidaktahuan juga akhirnya malah menjadi ragu, takut, dan sebagainya. Nah, semoga konten ini bisa memberikan sebuah pencerahan bagi Anda, khususnya mungkin masih bingung dengan aturan yang saat ini, dan juga nanti ya, sekarang masih ada istilahnya, ada aturan peralihannya, untuk nantinya NIK itu menjadi NPWP, gitu. Karena bisa jadi, kalau sesuai dengan aturan PMK kemarin ya, itu mulai berlaku penuh itu nanti di Januari 2024 ya, paling cepatnya di situ. Karena bisa aja nanti ketika aturannya atau aplikasinya belum siap ya sudah, itu mungkin bisa diperpanjang. Oke, semoga informasi ini berguna bagi Anda dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Entah itu mitos ataukah fakta seputar perpajakan. Semoga konten ini berguna bagi Anda dan semoga tetap sehat selalu dan juga semoga usaha Anda semakin maju dan berkembang. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.